Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Azhar dari kelas 3A1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang memberikan arahan dan pemahaman kepada konseling yang dilakukan oleh konselor yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Nah, landasan filosofis juga membahas tentang hakikat-hakikat manusia. Hakikat-hakikat manusia diantaranya manusia dapat mengatasi masalahnya sendiri. Manusia dapat berkembang lebih baik melalui tahap pendidikan. Manusia adalah makhluk rasional yang dapat berpikir. Psikologis. Nah, landasan psikologis dalam bimbingan konseling ini berarti memberi pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien secara luas. Untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik, selaras, dan seimbang. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, ada beberapa kajian psikologis yang harus dikuasai oleh konselor. Yang pertama ada motif dan motivasi. Yang kedua ada pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga ada perkembangan individu. Yang keempat belajar. Dan yang terakhir ada kepribadian. Ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Nah, dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dan klien yang mungkin antar konselor dan klien memiliki latar sosial dan budaya yang berbeda. Yang terakhir ada landasan ilmiah dan teknologi. Nah, landasan ilmiah dan teknologi ini membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi, sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Nah, perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi menuntut kesiapan dan adaptasi konselor yang menguasai teknologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Dengan adanya layanan ini, dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi, maka peran konselor di dalamnya mencangkup sebagai ilmuwan. Nah, sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil penelitian maupun kegiatan penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.